Pergunjingan soal pemakaian boraks dalam bakso bukanlah isapan jempol. Penelusuran kami di lapangan menunjukkan masih banyak orang yang menggunakan bahan berbahaya ini sebagai bahan pengeras bakso. Parahnya tak mudah membedakan bakso boraks dan bakso yang bebas boraks. Lalu, bagaimana dengan tikus yang diisukan juga digunakan sebagai bahan pembuat bakso? Penelusuran yang kami lakukan membawa kami menemui seorang pedagang bakso tikus di kawasan. Awalnya sih ya masalah biasa Pak, barang serba mahal gitu kan, apa serba naik lah gitu kan. Kalau kita pakai yang murni-murni kan tahu sendiri Bapak, itu harga jualnya juga kan kalau di daerah itu rendah gitu. Makanya gimana caranya? Biasanya Edi menangkap tikus saat malam hari di sawah. Atas seizinnya, kami mengikuti perburuan kali ini. Bila sedang banyak tikus, Edi bisa mendapatkan lebih dari 10 ekor setiap malamnya. Jumlah yang lumayan untuk menggantikan 1 kilogram daging sapi super senilai 50 ribuan rupiah. Ya tikus kalau bisa sih tikusnya ya model tikus sawah ya, tikus got juga saya rasa sama gitu ya. Dapat tikus sawah ya tikus sawah, kalau memang kebetulan tikus got ya tikus got dan agak besaran gitu. Hasil tangkapan kemudian dibawa pulang untuk disiapkan sebagai bahan adonan keesokan pagi harinya. Pagi harinya, setelah berbelanja adonan bakso di pasar, Edi menyiapkan daging tikus yang kemudian dicacahnya selembut mungkin sebagai bahan campuran bakso. Untuk adonan, biasanya Edi menggunakan sedikit daging segar, jeroan, dan sagu. Dengan menambahkan bumbu sedikit lebih banyak, bakso pun akan tercium lebih sedap. Kita nambahnya bumbu-bumbu penyedap rasa sama lada bawang putih itu agak banyak kan, jadi biar kecium wanginya enak gitu. Tak banyak berbeda dengan pembuatan bakso-bakso lainnya, Edi juga menjual bakso isi atau bakso urat untuk menambah aneka jenis baksonya. Sudah pasti, uratnya pun tentu urat tikus. Pengolahan bakso tikus ini juga sama persis dengan pengolahan bakso biasa. Inilah bakso yang telah matang dan ditiriskan. Secara fisik, tak ada perbedaan dengan bakso biasa. Persoalannya sekarang, bagaimana membedakan bakso biasa dengan bakso tikus ini? Sampai saat ini kayaknya belum ada yang tahu ya Pak, belum ada yang tahu gitu. Ya saya sendiri mungkin kalau memang itu di orang-orang yang buat, saya rasa saya juga nggak tahu gitu. Soalnya itu isinya di dalam gitu Pak, diaduk rapi, jadi kan setelah udah direbus kan hilang gitu. Nggak bisa ngebedain itu mah, kalau kita udah pernah makan mungkin kita baru bisa ngebedain. Orang kita juga belum pernah makan. Aksi pasangan suami istri penjual bakso tikus ini tentu bukan tanpa resiko. Bila ketahuan bisa fatal akibatnya. Maklum, di tempat mereka, masyarakatnya sangat anti makan tikus. Bahkan demi keamanan, pasangan suami istri ini tak memberitahukan anak mereka sendiri rahasia bakso tikus yang mereka buat. Ya kalau rasa takut sih pasti ada. Namanya kita bohong gitu. Takut juga. Tapi kita kan pintar-pintar nyimpan rahasia. Ya seperti apa, ada sedihnya, ada lucunya gitu. Kalau dia makan kita kan kasihan, tapi di dalam hati kita makanin tikus gitu. Mengikuti proses pembuatan bakso tikus buatan Edi, kami jadi bertanya-tanya. Sebenarnya lebih berbahaya mana antara bakso tikus atau bakso boraks?